Sebenarnya generasi sandwich ya ada 56 juta penduduk Indonesia yang mengalaminya gitu ya. Jadi kalau sebelum kita bahas nih pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Mahari, Dorothy Miller di tahun 1981 itu mulai mencetuskan terminologi generation sandwich generation yang refer to orang-orang yang harus menanggung jawabi generasi di atasnya, bisa jadi orang tua, paman, eh, ataupun generasi yang ada di bawahnya, bisa jadi anak-anak ataupun adik-adik gitu ya. Nah, kalau di Indonesia saat ini ada 56 juta penduduk Indonesia usia produktif yang mengalaminya. Jadi, kalau kita kembali ke video TikTok yang tadi barusan Mbak Mahari sebutkan, itu kondisi yang sebenarnya sudah banyak dialami oleh penduduk Indonesia. Beberapa klien saya yang 2-3 tahun ini datang ke saya juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi harus membiayai adiknya, gitu ya, harus membiayai ibunya yang ayahnya meninggal, harus utang ke pinjol, harus utang ke teman-teman, harus bekerja side jobnya banyak banget gitu ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa melakukan hobi, nggak bisa tidur tenang, bahkan harus memikirkan bagaimana membayar utang, harus membayar kebutuhan keluarga, harus membiayai kebutuhan adik gitu. Jadi ini kondisi yang akhir-akhir ini sangat lumrah ditemukan. Sedih memang gitu ya. Tapi fenomenanya di Indonesia mungkin karena kondisi perekonomian Indonesia juga semakin memburuk gitu ya. Itu mempengaruhi kualitas dan kondisi hidup masyarakatnya, Mbak Mahari. Oke, jadi ternyata ini memang dialami banyak sekali orang, yang 56 juta itu bisa dibilang 1/5 dari penduduk Indonesia mengalami sandwich generation dan adalah bagian dari itu. Nah, kira-kira dengan tahu fakta dan data ini, apakah itu juga berarti bahwa kondisi beban mental yang dialami oleh 50 sekian juta orang ini adalah kondisi yang sangat berat, atau kira-kira gimana Kak Sus? Tentu saja Mbak, kondisi yang sangat berat. Karena kan ketika dia menjadi sandwich generation gitu ya, dia mempunyai banyak peran. Dia harus berperan sebagai anak. Bersama dengan peran ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia harus berperan sebagai kakak. Bersama dengan peran ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Tidak hanya secara financial, tetapi juga mental, emosional, dan waktu. Gitu ya. Sebagai anak harus mendengarkan kondisi ibu, misalnya ibu sedang stres karena kehilangan suaminya mungkin, atau sebagai kakak harus mendengarkan adik yang komplain tentang teman-temannya punya gadget apa, dan dia harus berusaha tidak hanya menyisihkan mendengarkan, tidak hanya menyisihkan waktu untuk mendengarkan, tidak hanya menyisihkan waktu untuk memberikan dukungan emosi, tetapi juga harus memberikan dukungan finansial, harus menyisihkan uang yang didapat dengan hasil kerja keras untuk mendukung adik misalnya. Jadi semakin banyak peran yang dimiliki, semakin tanggung jawabnya tinggi. Tanggung jawab ini tadi harus disertai dengan pengorbanan waktu, emosi, tenaga, bahkan finansial. Berat banget, Mbak Mahari. Ini salah satu hal yang menarik ya, karena ketika kita membahas sandwich generation, tentu bahasannya aja udah terasa berat gitu ya, karena beban yang dipikul oleh teman-teman sandwich generation ini memang sangat berat. Cuma menariknya di salah satu klienku ya Mbak, ada salah satu cerita di mana dia punya banyak cerita, tapi menjadi sandwich generation ini bagi dia itu justru bukan salah satu beban.
Ini kehebatannya dia ya. Dia memaknainya itu memang saya diberikan rezeki karena saya perlu memberikan rezeki-rezeki ini ke orang lain juga gitu. Saya tuh kayak hanya perantara dari rezeki yang dikasih ke orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang tua saya, adik-adik saya, dan saya ngerasa bermanfaat ketika saya bisa melakukan itu. Itu salah satu hal yang amazing banget sih, kasus aku sedikit sharing ya pas aku dulu denger. Tapi di sisi lain kita juga perlu melihat nih, oke, ada orang-orang yang bisa melihat makna positifnya. Tapi sebenarnya in general rasanya itu justru menjadi salah satu hal yang potensi stresnya sangat besar ya Kak Sus ya. Dan kira-kira terkadang nilai-nilai norma-norma sosial atau norma agama yang memaksakan kita untuk bersyukur, Mbak, juga menjadi salah satu kendala untuk mengekspresikan emosi dengan sehat gitu. Yes. Jadi norma sosial, beberapa nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang menekankan harus bersyukur, harus menjadi positif, itu membuat individu-individu menekan perasaan tidak nyaman, perasaan tidak adil, perasaan lelah, capek, yang akhirnya bisa terakumulasi dan meledak. Ledakan-ledakan ini yang banyak saya temui di klien saya, gitu. Burnout, depression, bahkan ada yang psikosis, mulai halusinasi, delusi, dan ingin bunuh diri. Yes. Gitu. Dan klien saya banyak yang berasal dari generasi sandwich. Jadi tidak mampu untuk mengelola pikiran harus positif, ya value, norma-norma harus positif, tetapi perasaannya sudah nggak kuat, sudah nggak nyaman. Jadinya ketika tidak mampu mengelola tadi outburst, overwhelm, muncullah gangguan-gangguan psikologis yang berat, gitu, Mbak Mahar. Yes. Jadi sebelum kita berusaha untuk positif dan mengikuti norma sosial, kita perlu jujur dulu sih sama diri kita sendiri. Yang sebenarnya lagi kita rasakan itu apa? Karena kalau memang kita merasa ini tidak adil, kita merasa bahwa kita lelah, itu semua kan emosi-emosi yang wajar juga ya, kasus dalam situasi menjadi bagian dari sandwich generation. Dan banyak di antara komen-komen dari video tersebut atau bahkan dari hal-hal yang dikatakan di social media, untuk para pejuang sandwich generation ini bertahan, mereka biasanya suka memberikan kata-kata penguat ke diri mereka sendiri. Kayak aku pasti bisa, insya Allah baik-baik aja, oke aku cari rezekinya. Afirmasi diri lah ya kasus, biar mereka tuh tetap bisa ngejalanin hari-hari meski mereka merasa sangat capek dan sangat lelah. Nah, kira-kira apakah hal-hal seperti ini cukup kasus untuk membuat mereka mentalnya tetap sehat? Atau sebenarnya ada loh cara-cara lain, solusi-solusi lain supaya mereka bisa keluar dari masalah ini? Afirmasi positif itu baik sekali. Ketika kita ngomongin hal yang positif ke diri, itu mengubah inner naratif percakapan dalam diri menjadi lebih positif gitu ya. Oh, aku bisa, aku kuat gitu ya. Tapi itu saja nggak cukup, Mbak. Yes. Kita mengafirmasi ke diri kita, terus apa solusinya? Karena ini kan kadang jangka panjang ya. Misalnya sudah kehilangan orang tua, adik masih kecil, jangka panjang harus mempersiapkan diri nih. Apa solusi jangka panjangnya, gitu ya? Penting sekali untuk time management yang baik. Time management menyediakan waktu untuk mengurus diri sendiri, gitu. Ya kita harus berperan sebagai anak yang kehilangan ayah, berarti tulang punggung keluarga, gitu ya tadi ya. Ada pekerjaan, mungkin bekerja di kantor, harus mengurus adik atau anak mungkin ya. Ini semuanya butuh waktu. Nah, tapi jangan lupa kalau kita juga butuh waktu. Kita juga butuh waktu untuk mengurus kita, untuk melakukan hobi yang buat kita bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, nggak bisa kita membahagiakan orang. Kalau kita nggak punya roti, kita nggak bisa memberikan roti ke orang. Kalau kita lapar, nggak bisa kita berikan makanan ke orang lain. Harus kita yang sayang dan cinta ke diri kita sendiri. Jadi harus ada waktu untuk mengurus diri. Apa yang harus dilakukan? Self-care juga. Exercise itu murah ya. Lari atau jalan di nature itu bisa meningkatkan hormon endorfin, adrenalin, membuat lebih bahagia gitu ya. Menyediakan waktu untuk ngobrol ke teman. Ketika ngobrol ke teman gitu ya, otak mengeluarkan hormon oksitosin dan dopamin.
Jadinya lebih bahagia juga karena otak kita ini organ sosial. Jadi ketika kita berada di situasi sosial, otaknya lebih bahagia gitu ya. Jadi jangan mengisolasi diri. Hal-hal yang gratis kan itu ya, jalan di nature, exercise, ngobrol ke teman. Kemudian bisa melakukan latihan psikologis yang simple, seperti latihan deep breathing. Bangun pagi, tarik nafas, keluarkan, nikmati enaknya bernafas. Secara sains ini membantu untuk menetralisir hormon stres yang ada di otak, hormon kortisol, dan mengaktifkan prefrontal cortex. Jadinya otaknya jauh lebih sehat. Yang kemudian hal gratis yang bisa dilakukan dengan waktu, journaling emotion. Jadi yuk di jurnal, dituliskan apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi hambatan di perasaannya, mungkin merasa nggak enak, nggak nyaman, sedih, menderita, dituliskan. Ketika kita menuliskan apa yang kita rasakan, ya, menurut penelitian, ini juga saya alami, beban emosionalnya keluar. Jadi kita punya kapasitas untuk menanggung beban yang harus kita tanggung. Menanggung ayah, mungkin menanggung adik, menanggung anak, gitu ya. Karena kadang yang kita butuhkan kekuatan lebih untuk bisa menjalani hidup. Itu yang pertama, time management. Yang kemudian stress management juga penting. Stress management, kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Kadang yang saya jumpai akhir ini ya, trennya kebanyakan sosial media nih. Yes. Jadi lihat scrolling distraksi sementara. Atau duduk leyeh-leyeh di depan Netflix, which is nggak efektif menangani stres. Gitu. Jadi kalau kita memiliki coping stress yang baik atau stress management yang baik, itu akan memampukan kita untuk menanggung stres kita dengan lebih baik juga. Yang kemudian financial management, Mbak. Financial management juga penting. Tadi kan masalah utamanya kan uang. Ya, ketika kita mampu memanage uang dengan baik, kita bisa meminimalisir terjadinya konflik dengan keluarga karena uang. Kalau memang ayah atau ibu masih bisa produktif, yuk mereka juga bekerja. Jadi sama-sama resilient, sama-sama membantu keluarga, gitu Mbak. Oke, luar biasa banget kasus. Yang aku tangkap dari kasus ini adalah ketika kita menghadapi masalah sebagai Sinus Generation, ada dua sebenarnya cara kita menghadapinya. Ada yang memang emotion focused kayak tadi ya, tentang gimana cara kita mengelola stres kita, gimana caranya biar kita punya rutinitas yang sehat, kita tetap ke nature, kita juga tetap terhubung dan tetap curhat sama teman-teman di sekitar, karena itu semua baik untuk kesehatan kita secara psikologis. Tapi juga ada problem fokusnya, kita menyelesaikan masalahnya. Gimana nih caranya secara financial, apa yang perlu dilakukan supaya kedepannya bisa lebih sustain ya, masalah ini nggak terus-menerus berulang. Siapa tahu orang tua masih bisa menghasilkan, atau bahkan adik atau anak juga bisa meringankan beban yang harus kita emban gitu ya.